Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, dan siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya, maka sesungguhnya ia menyuruh kepada perbuatan yang buruk, wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu, dan jika tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, mazaka minkum, ya, mazaka minkum, maka tidak bersih dari dosa di antara kalian min ahadin abadan, seorang pun selamanya. Walakin Allah yuzakki, akan tetapi Allah membersihkan dosa mayyasya, kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wala ya'tali ulul fadli, dan jangan bersumpah orang-orang yang mempunyai kelebihan karunia, minkum di antara kalian, wasa'ah, dan keleluasan rezeki. Ayyutu, untuk tidak mereka memberi infak ulil kurba, kepada orang kehubungan kerabat, yang punya hubungan kerabat, wal masakin, dan orang miskin, wal muhajirin, dan orang yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaknya mereka memaafkan, dan hendaknya mereka berlapang dada, wal yasfahu. Ala tuhibbuna, tidaklah kalian suka atau ingin, ayyaghfirallahu lakum, agar Allah memberi ampunan kepada kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat, dan sesungguhnya orang-orang yang menuduh berzina para wanita yang menjaga kehormatannya, al-ghafilat, wanita-wanita yang bersih, yang tidak pernah berpikir berzina, wal mukminat, dan para wanita yang beriman, lu'inu, mereka dilaknat, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, walahum adzabun adzim, dan mereka adalah azab yang yang pedih, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang miskin, orang yang berhijrah jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan, berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Ya, Ibnu Abbas dan Umar meriwayatkan bahwa setelah Mistah menyebarkan kabar bohong tentang Aisyah, Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah kepada Mistah. Akan tetapi setelah turun ayat ini, Abu Bakar berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian Abu Bakar kembali memberi nafkah kepada Mistah. Ya. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat, ya, dan sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, ya, yang lengah, ya, perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar, ya, akan mendapatkan azab yang besar. Jadi yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang lengah itu perempuan yang tidak pernah sekalipun teringat dengan perbuatan keji. Itu adalah orang-orang yang lengah, ya. Dan mereka beriman dengan tuduhan berzina, maka mereka dilaknat, ya, di akhirat, di dunia dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, pada hari memberi kesaksian kepada mereka lisan-lisan mereka, tangan mereka, dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan, perkatakan, dan perbuatan. Yauma idzin yuwafihimullah, pada hari itu menyempurnakan kepada mereka, yaitu Allah menyempurnakan kepada mereka pada hari itu, dinahum, berupa pembalasan mereka, al-haqqa, yang sebenarnya, yang harus mereka terima, wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui anallaha huwal haqqul mubin, dialah Allah yang maha benar dan maha menjelaskan. Al-khabithatu lil khabithin,
Wanita-wanita yang kotor itu untuk laki-laki yang kotor. Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang kotor itu bagi wanita yang kotor pula. Wat thayyibat lit thayyibin, dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibun lit thayyibat, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka itu adalah terlepas dari apa yang mereka tuduhkan. Lahum magfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk, ya. Jangan kamu masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah kalian, hatta tastanisu, sehingga kalian minta izin, wa tusallimu, dan kalian mengucapkan salam ala ahliya, kepada penghuninya. Dzalikum khairun lakum. Ya, demikian itu lebih baik bagi kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Ya, sungguh orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapatkan azab yang besar. Pada hari ketika lidah dan tangan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha benar dan Maha menjelaskan. Perempuan-perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula, ya. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Jadi di sini Aisyah berkata, setelah Allah menurunkan beberapa ayat, ya, ayat yang tadi itu yang membersihkan namaku, nama Aisyah. Jadi ayat yang tadi yang menuduh tentang Aisyah, kemudian Allah membersihkan nama tersebut atas fitnah. Rasulullah membacakan keempat ayat ini sebagai ketegasan hukum bagi orang yang menuduh berzina terhadap wanita yang suci. Jadi Allah menurunkan ayat untuk membersihkan bagi orang, memberi ketegasan hukum bagi orang yang menuduh berbuat zina terhadap wanita yang suci, yaitu Aisyah. Ya, maksudnya secara umum, ya, menuduh wanita yang suci. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, agar kamu selalu ingat, ya. Agar selalu ingat. Fa'ilam tajidu fiha ahadan, maka jika kalian tidak mendapatkan di dalam rumah itu seseorang, maka jangan fala tadkhuluha, maka jangan kalian memasukinya hatta yu'dan, sehingga diizinkan lakum untuk kalian. Wa in qila lakum irji'u, dan jika dikatakan kepada kalian kembalilah kalian, pulanglah kalian, farji'u, maka kembalilah kalian, huwa azka lakum, dan hal itu kembali lebih bersih bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kalian maha mengetahui. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu meminta izin. Dan jika dikatakan kepada kamu kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini Adi bin Sabit meriwayatkan bahwa kedua ayat ini tadi diturunkan berkenaan dengan seorang wanita Ansor yang suatu ketika mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasul, jika aku sendirian di rumahku dan tidak ingin dilihat orang lain, selalu saja ada laki-laki yang dari keluargaku yang masuk ke dalam rumahku. Apa tindakanmu? Ya, akhirnya turun ayat ini. Jika kamu tidak tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka jangan kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Ya, dan jika dikatakan pada kamu kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Yaitu lebih suci bagi kamu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Tidak ada atas kalian dosa untuk memasuki semua rumah yang tidak didiami atau dihuni. Fiha mata'un lakum, di dalamnya terdapat barang milik kalian. Wallahu ya'lam, dan Allah mengetahui ma tubduna, apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Tidak ada dosa atas kamu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Muqatil bin Hibban meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar. Ya. Ketika ayat sebelum tadi itu diturunkan, Rasulullah
diturunkan ya, bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan para pedagang Quraisy yang selalu bepergian antara Mekah, Madinah, dan Sam. Mereka memiliki rumah-rumah tertentu di perjalanan. Apakah mereka harus minta izin dan memberi salam terlebih dahulu, padahal rumah itu tidak ada penghuninya? Maka turun ayat ini, tidak ada dosa atas kamu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi ayat ini diturunkan berkenan Abu Bakar ya, yang ketika ayat sebelum tadi diturunkan, jika kamu masuk di dalamnya dengan ayat larangan masuk rumah orang maksudnya ya. Bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan para pedagang Quraisy yang selalu bepergian ke Mekah, Madinah, Sam, mereka memiliki rumah tertentu di perjalanan. Apakah mereka harus minta izin dan memberi salam terlebih dahulu, padahal rumah itu tidak ada penghuninya ya. Qulil mu'minina yaghudduna min absarihim, katakan Muhammad kepada orang yang beriman, yaghuddu, hendaknya mereka menahan menundukkan min absarihim dari pandangan mata mereka. Wa yahfadzu furujahum, dan hendaknya mereka memelihara menjaga furujahum, kemaluan mereka ya. Dzalika azka lakum, yang demikian itu suci bagi mereka, azka lahum, suci bagi mereka. Innallaha khabirun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bima yasnaun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang sedemikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah bagi wanita-wanita yang beriman, yaghdudna, hendaknya mereka menahan menundukkan absarihinna, tanda pandangan mata mereka. Wa yahfadna, dan mereka hendaknya menjaga furujahunna, kemaluan mereka. Wala yubdina, dan jangan mereka menampakkan zinatahunna, perhiasan aurat mereka, illa ma dzahara minha, kecuali apa yang ia biasa boleh nampak ya, dzahara minha, darinya, wal yadribna, dan hendaknya mereka menutupkan bihumurihinna, kerudung tutup kepala mereka, ala juyubihinna, atas dada mereka. Wala yubdina, dan jangan mereka menampakkan zinatahunna, perhiasan aurat mereka, illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, atau ayah mereka, au abai bu'ulatihinna, atau ayah suami-suami mereka, au abnaihinna, atau laki-laki mereka, anak-anak laki-laki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki dan suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki akhwatihinna, saudara wanita mereka, au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka sesama muslimah, au ma malakat aimanuhunna, atau sesama hamba sahaya yang mereka miliki, awit tabi'in, atau para pembantu laki-laki, ghairi ulil irbah, yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, minar rijal, dari laki-laki, awit tifl, atau anak-anak kecil, alladzina lam yadharu, yang belum dapat mereka mengerti atau balik ala auratin nisa, terhadap aurat wanita, wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan mereka menghentakkan bi arjulihinna, laki-laki ya, kaki-kaki ya. Wala yadribna, dan jangan mereka menghentakkan bi arjulihinna, dengan kaki-kaki apa? Kaki-kaki mereka, liyu'lama ma yukhfina, agar diketahui apa yang mereka sembunyikan, min zinatihinna, dari perhiasan mereka. Watubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasan atau auratnya, kecuali yang terbiasa atau kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dada. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka,
atau putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, ya, atau hamba saya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu kepada Allah semuanya, bertobat kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya, di sini Hadrami mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita yang mengenakan 2 buah gelang kaki ketika berjalan di depan sekelompok orang yang menghentakkan kakinya dengan bermaksud agar kedua gelang kakinya itu berbunyi, ya. Dan bertobatlah kamu kepada Allah. Tubu ilallah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung, ya. Dieling selawase urip.